Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din wa 'ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah melalui pembelajaran tutor sebaya kalian dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, melalui pembelajaran kalian dapat menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat karya berupa peta konsep definisi hadis dan fungsi nyata Al-Quran dalam Simple Mind Life. Infografis yaitu membaca Quran Surat An-Nisa, kemudian mengartikannya, kemudian menerapkan bacaan Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah, kemudian membaca Quran Surat An-Nisa dan An-Nahl, kemudian di situ perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis, kemudian memahami isi kandungan dan memahami posisi hadis terhadap Al-Quran. Nah, di sini ada video yang bisa nanti dilihat oleh kalian semuanya. Oke, sekarang kita akan masuk. Video ini berkaitan dengan definisi Al-Quran dan fungsi hadis ya. Ya, titik fokusnya adalah bahwa apa itu Al-Quran, kemudian apa itu hadis, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, kemudian apa itu alif lam qamariyah dan alif lam samsiah, bagaimana penjelasannya, kemudian isi kandungan Quran Surat An-Nisa 59 dan An-Nahl ayat 64. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang apa itu Al-Quran. Ya, kalau kita lihat bahwa Al-Quran itu secara bahasa berarti bacaan, yang diambil dari kata qara'a berarti membaca. Al-Quran menjadi bacaan wajib orang yang beriman. Bahkan ketika kita membaca, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi Al-Quran. Ya, kita membahas di sini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian juga di dalam surat An-Nahl ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Anak-anakku sekalian, bahwa salah satu di ayat tadi bahwa orang yang beriman itu harus taat kepada Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, walil amri minkum, dan taat kepada ulil amri yaitu pemerintahan. Kemudian yang ayat kedua ini bahwa Allah menurunkan kitab itu adalah untuk menjelaskan isi apa-apa yang berada dalam Al-Quran. Terus apa hadis itu? Karena nanti akan ada fungsi hadis. Hadis itu ada 4 pemahaman tentang hadis. Itu ada yang namanya sunnah. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Itu sunnah. Kemudian ada yang disebut dengan hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ada pula ulama menyamakan sunnah dan hadis. Jadi kadang-kadang sunnah dan hadis itu sama.
Memang beberapa ulama mengatakan seperti itu. Kemudian ada khabar, suatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Jadi selain Nabi Muhammad dan yang lainnya itu bisa disebut dengan khabar. Kemudian asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Yaitu tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Selanjutnya, fungsi hadis itu ada 4. Yang pertama adalah bayan al-takrir. Nah, fungsi hadis untuk terhadap Al-Quran itu ada 4. Bayan at-takrir itu adalah memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Kemudian bayan tafsir itu adalah penjelasan terhadap ayat-ayat memerlukan perincian dan penjelasan lebih lanjut. Kalau bayan at-tashri itu adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Kemudian ada bayan nasah, yaitu membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Nah, dari aku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa 59, An-Nahl 64. Satunya adalah setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sampai kita harus belajar hadis. Kesimpulan pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama adalah Al-Quran adalah wahyu Allah SWT berbahasa Arab sebagai mukjizat dilahirkan secara mutawatir. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya. Nah, itu kemudian kalau kita lihat bahwa kita juga implementasikan kepada aku pelajar Pancasila. Nah, ini silahkan diisi, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.